Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 31 Juli 2025, peringatan Santo Ignatius Loyola, seorang imam. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin mulia, Bapa bijaksana yang hari ini kita peringati, kini berjaya penuh sukacita di surga baka. Ia selalu sungguh berusaha untuk membantu membimbing sesama, giat mengabdi dengan tulus hati Allah sejati. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Allah yang Maha Mulia, untuk menyebarluaskan kemuliaan nama-Mu, Engkau menampilkan Santo Ignatius di tengah umat. Semoga dengan bantuan dan teladan-Mu kami berjuang di dunia agar dimahkotai sertanya di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baik dan baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Kita sering dalam sebuah surat ada tulisan AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, yang penting Allah dimuliakan. Nah, itulah moto dari seorang kudus yang kita peringati hari ini, yaitu Santo Ignatius Loyola. Berasal dari keluarga Ningrat di Loyola. Sampai hari ini tempat bekas dia tinggal boleh katakan menjadi semacam museum kenangan, ya, cukup besar, cukup berpengaruh di sekitarnya. Dan juga pada masa itu anak-anak bangsawan ini keluar sekolahnya, keluar negeri, karena Ignatius ini ada di Spanyol. Paris adalah kota pelajar waktu itu pada abad ke-15. Juga pada abad ke-15 itu lahirlah Protestantisme. Loyola, Ignas atau Inigo, studi di Paris, berjumpa dengan Petrus Faber, Franciscus Xaverius, De la Strada, kemudian juga De Brito. Pokoknya mereka bertujuh
satu companion, satu perpaguyuban, studi filsafat dan juga membahas teologi. Yang unik dari Ignatius adalah dia bisa memengaruhi teman-temannya untuk terus menggali Injil ayat demi ayat, perikopa dengan perikopa, dan bermimpi untuk boleh menyebarluaskan berita Injil ini ke seluruh dunia. Maka kemudian melahirkan Serikat Yesus, di mana yang menjadi fokus utama adalah pendidikan kaum muda. Maka sekolah-sekolah Yesus adalah sekolah-sekolah top, anak-anak yang pandai, anak-anak yang harus punya karakter yang baik, anak-anak yang disiap menjadi pemimpin-pemimpin gereja, bangsa, dan negara. Inilah semangat Santo Ignatius yang ingin memperbarui gereja dan juga melawan protestantisme. Karena itu pada hari ini Injil kita membicarakan tentang apa yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah, ya, dengan pukat. Jadi pukat itu menangkap, mengambil. Ya. Dalam tradisi Yahudi tidak seperti kita ini kalau sudah ambil ikan yang sudah ada itu makan semua. Kalau mereka tidak, ukuran tertentu diambil, masukkan ke dalam pasu. Ukuran yang kecil dibuang kembali untuk tumbuh dan berkembang. Jadi berkatakan Tuhan itu mengambil yang sudah matang agar yang matang itu bisa berguna bagi orang lain. Ya. Dan Ignatius merenungkannya dengan apa? Tadi yang penting Allah dimuliakan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, melalui aktivitas kita yang nyata mengenai pengetahuan tentang hak dan kewajiban serta keadilan. Itu yang ditekankan oleh Ignatius. Karena itu pada akhir Juli ini para Yesuit merayakan pendirinya Ignatius. Ya. Maka mari kita kembali melihat siapakah Ignatius. Saya membacakannya. Ignatius Lopez de Loyola, atau yang kita kenal sebagai Santa Ignatius de Loyola, adalah pendiri dari Serikat Yesus. Ia dilahirkan di kastil keluarga bangsawan Loyola di wilayah Basque, Spanyol. Ketika masih kanak-kanak, ia dikirim untuk menjadi abdi di istana raja. Di sana ia tinggal sambil berangan-angan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang kesatria yang hebat. Ignatius kemudian masuk militer dan menjadi seorang perwira. Sejak masih kuliah, Ignatius sering memberikan bimbingan rohani kepada teman-temannya. Di masa itu bahkan sampai sekarang tidaklah lazim apabila seorang awam mengajar spiritualitas. Ia lalu dicurigai sebagai penyebar bid'ah, agama yang sesat, dan dipenjarakan untuk sementara waktu, namun kemudian dilepaskan. Kejadian itu tidak menghentikan Ignatius. Seluruh kota tidak akan cukup menampung begitu banyak rantai yang ingin aku kenakan karena cinta kepada Yesus, katanya. Di Paris, Ignatius mengilhami 7 mahasiswa. 2 diantaranya adalah Franciscus Xaverius dan Santo Petrus Faber, untuk bersatu mengadakan ikatan. Mereka berjanji setia dan bersepakat untuk menyebarkan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Kelompok mereka itu kemudian menghadap Paulus ketiga dan menawarkan diri untuk menjalankan tugas apa saja. Bapa Suci yang melihat semangat kerasulan mereka dan pendidikan mereka yang tinggi akhirnya mengabulkan keinginan Ignatius dan kelompoknya. Bahkan lebih jauh lagi, Bapa Suci mentahbiskan mereka menjadi imam dan ikatan persaudaraan mereka dikokohkan menjadi serikat rohaniwan. Serikat ini kemudian dinamakan Serikat Yesus
dan mendasarkan diri pada 3 kaul, yaitu kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian, ditambah lagi dengan 1 kaul khusus, yaitu kesigapan untuk melaksanakan perintah tahta suci kapan saja dan di mana saja. Ini kelebihan dari Serikat Yesus daripada kongregasi atau ordo yang lain. Selama 15 tahun sejak persetujuan Paus itu, Ignatius memimpin Serikat Yesus dari Roma. Ia menyaksikan perkembangan serikatnya berawal dari 10 orang sampai menjadi lebih dari 1.000 orang. Para Yesuit berkarya dari Eropa, Asia sampai ke benua baru Amerika. Saat ini, para Yesuit memiliki lebih dari 500 universitas dan perguruan tinggi, 30.000 anggota, dan mengajar lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahun. Seringkali Ignatius berdoa, "Berilah aku hanya cinta dan rahmat-Mu ya Tuhan. Dengan itu aku sudah menjadi kaya dan aku tidak mengharapkan apa-apa lagi." Santo Ignatius wafat di Roma pada tanggal 31 Juli 1556. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-15. Maka Injil cocok dengan apa yang disampaikan oleh Yesus bagi Ignatius, bahwa dia memilih yang terbaik. Sebagai ikan yang ada dalam pukat, yang terbaik diambil dan bisa disantap. Artinya apa? Bisa diserahkan. Pemikiran-pemikirannya, gagasan-gagasannya mendunia, dan juga melahirkan karakter-karakter dalam diri para pemuda. Ya. Maka kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang telah memberikan seorang santo, seorang yang besar, yaitu Santo Ignatius Loyola. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami.